Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan kembali lagi dengan saya dengan materi yang berjudul tentang pasar modal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari pasar modal. So, kalian pantengin terus video ini ya guys. See you. Oke, baik, di sini saya sudah membuka materi dari pasar modal yang saya akan presentasi di video ini. Nah, yang pertama tuh ada konsep awal pasar modal. Pasar modal merupakan tempat yang melibatkan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan, serta berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pasar modal merupakan jembatan antara investor dan perusahaan atau entitas pemerintah melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Selanjutnya ada sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Tengins yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam's Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Selanjutnya, pasar modal ini merupakan yang tertua keempat yang untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Selanjutnya, atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen, bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembelinya. Yang ketiga, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan keempat, ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja.
Ini keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Ini setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Dan yang keempat ada seterusnya ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjual atau pembeli di pasar modal yang semakin meningkat atau padat ini memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan pasar modal. Tujuan utama pasar modal yaitu menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor dengan menerbitkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya sehingga memfasilitas pertumbuhan ekonomi serta pengembangan bisnis. Bagi para investor, pasar modal memberikan opsi investasi tambahan selain opsi yang ada, seperti menabung di bank, berinvestasi dalam emas, properti, ataupun aset lainnya. Karena itu, pasar modal memiliki peran dalam menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasi. Selanjutnya, ada perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia sangat pesat. Perkembangan pasar modal di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada abad 19 dengan berdirinya cabang Bursa Efek Vereniging voor de Eventshandel di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Bursa efek tersebut memperdagangkan saham perusahaan Belanda yang berada di Indonesia. Pasar modal di Indonesia mulai aktif kembali pada saat pemerintah mendirikan Bursa Efek pada tanggal 31 Juni 1952. Perkembangan bursa sejak itu sangat pesat, namun keadaan ini hanya berlangsung sampai tahun 1958 karena perkembangan bursa mulai menurun. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda. Pada tahun 1976 dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Semenjak didirikan BAPEPAM, perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang terus membaik. Selanjutnya, perkembangan pasar modal terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian. Perbaikan pada indikator makroekonomi diindikasi memberikan pengaruh terhadap pasar modal di Indonesia. Dari data yang diperoleh di BAPEPAM terlihat adanya peningkatan jumlah emiten maupun jumlah saham yang diperdagangkan. Selain aktivitas transaksi yang meningkat, dalam kurun waktu yang sama, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga menunjukkan kenaikan yang luar biasa. Pada akhir tahun 1995, IHSG masih berada pada level 469 sampai 640, meskipun sempat mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997. Akan tetapi pada era tahun 2000-an, IHSG mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada tahun 2007, IHSG mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, yaitu meningkat sebesar 502,65% dibandingkan penutupan tahun 1994. Perkembangan kapitalisasi pasar modal terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan asing terus tumbuh. Pertumbuhan pasar modal yang demikian pesat telah membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Maka hal ini menunjukkan terdapat kemungkinan adanya hubungan antara kondisi perekonomian dengan pasar modal. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan.
dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, see you next time. Bye.